Selamat pagi, siang, malam untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tantangan praktikum bagian C. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rivaldi Adrian Sihaan dengan NIM 1124013 Prodi Informatika. Nah, pada tantangan praktikum bagian C ini terdapat dua studi kasus, yaitu mengimplementasikan bubble sort pada struktur data linked list dan melakukan double sorting pada sekumpulan objek student. Nah, untuk implementasi dari kodenya, nah, nah untuk tantangan pertama, fokus utama kita ada pada kelas linked list. Nah, di dalam kelas ini saya menambahkan sebuah metode baru, yaitu metode bubble sort. Nah, metode ini digunakan untuk mengurutkan data tanpa merusak struktur pointer dari linked list itu sendiri. Nah, kode ini dirancang untuk sekedar membandingkan dan nukar nilai atau value-nya di dalam node yang bersebelahan. Secara konsep, algoritma ini memanfaatkan perulangan do while yang dibantu oleh pointer current untuk menelusuri data dari awal. Sebagai optimasi, saya juga menggunakan variable limit. Nah, variable limit ini digunakan untuk menandai node bagian kanan yang sudah dipastikan terurut pada putaran sebelumnya, sehingga program tidak perlu membuang waktu mengeceknya kembali pada putaran berikutnya. Nah, untuk penerapan dari linked list bubble sort ini kita lihat di sini pada kelas app Java-nya. Nah, kode ini digunakan untuk menyimus, menyimulasikan pembuatan data. Di sini kita membentuk linked list berisi sengkum, yang berisi sekumpulan angka acak, yaitu 35142. Nah, untuk eh, jalannya kode ini kita akan jalankan di terminal. Nah, ini adalah hasil yang dikeluarkan pada saat fungsi bubble sort eh, ini dipanggil di belakang layar. Program akan terus mendorong angka yang paling besar ke ujung kanan. Saat dieksekusi, terminal yang awalnya menampilkan urutan acak, yaitu 35142, akan mencetak susunan yang sudah terurut sempurna, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke tantangan kedua, yaitu mengenai pengurutan data ganda. Nah, sebelum masuk ke Nah, di sini terdapat kelas student. Nah, kelas student ini berfungsi sebagai fondasi atau blueprint dari data kita. Nah, disinilah kita mendefinisikan bahwa setiap objek mahasiswa yang dibuat akan memiliki tiga atribut utama, yaitu NIM, nama, dan skor. Nah, jadi semua input data mahasiswa nantinya akan dibungkus dengan rapi ke dalam objek ini. Nah, setelah datanya dibungkus, pusat pemrosesan datanya berada di kelas student helper. Nah, di kelas student helper ini terdapat metode, yaitu metode sort. Nah, metode sort ini masih memanfaatkan logika bubble sort dasar, namun dengan aturan perbandingan yang sudah dimodifikasi. Nah, logika perbandingannya saya pindahkan eh, dala- saya pindahkan ke dalam metode khusus bernama compare student. Nah, metode ini digunakan sebagai juri dengan aturan bertingkat. Nah,
Pertama, ia digunakan untuk mengecek atribut skor. Nah, jika menemukan mahasiswa dengan skor yang persis sama, fungsi ini otomatis beralih membandingkan urutan alfabetik dari namanya. Nah, jika namanya pun masih identik, barulah NIM digunakan sebagai penentu terakhir. Nah, untuk penerapannya di sini pada app student.java. Nah, pada app student.java-nya pada app student.java ini dia memanfaatkan scanner. Di sini dia memanfaatkan scanner untuk menampung input mahasiswa secara dinamis, lalu mengirimkan kumpulan data ke studenthelper.short-nya. Nah, sebagai eksekusinya di sini kita akan mengeksekusinya. Nah, di sini saya memasukkan jumlah data mahasiswa yang akan dimasukkan, yaitu saya masukkan dua. Dan di sini saya memasukkan untuk yang pertama yaitu eh, NIM mahasiswanya. Lalu saya masukkan nama, lalu saya masukkan nilainya. Lalu saya masukkan untuk data mahasiswa kedua. Nah, di sini yang pada di sini yang bisa kita lihat pada terminalnya, di sini terdapat mahasiswa dengan nama Rivaldi dengan skor 83,4 dan Jerry dengan skor 78,2. Nah, karena logika pengurutan kita secara default adalah ascending berdasarkan skor, maka setelah diurutkan program otomatis memprioritaskan Jerry untuk tampil di urutan pertama mendahului Rivaldi. Nah, hasil akhir ini dicetak dengan format desimal dua angka di belakang koma, yaitu 78,20 dan 83,4. Nah, ini membuktikan bahwa sistem multi kriteria ini berhasil menyeleksi dan menyusun objek student dengan sangat akurat. Nah, sekian penjelasan saya terkait bubble sort dan juga algoritma sorting. Sekian dan terima kasih.